Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di salah satu peron dari stasiun KAI KRL Grogol. Di depan kita ini adalah lintasan kereta yang menghubungkan stasiun Duri ke arah Tangerang, ke arah bandara dan sebaliknya. Makanya barusan kita lihat rangkaian kereta bandara lewat di stasiun Grogol dan memang tidak berhenti, kecuali rangkaian KRL. Nah, untuk lintasan jalur kereta Duri ke arah Tangerang, Bandara, dan sebaliknya ini bertemu sebidang dengan jalan Profesor Dr. Latumenten yang sering mengakibatkan kepadatan arus lalu lintas pada saat kereta lewat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah membangun flyover yang ada di kawasan perlintasan tersebut. Yang pertama adalah flyover dari Profesor Dr. Latumenten, yang kedua adalah flyover yang berada di Jalan Dr. Makaliwe. Sebenarnya berada di dua sisi tol, barat dan timur. Dengan adanya flyover tersebut, maka jalan kendaraan bermotor nantinya akan ditutup secara total di bagian bawah dan semuanya diarahkan naik ke flyover. Nah, hal-hal seperti ini benar-benar dapat mengurangi kepadatan arus lalu lintas dari arah Grogol ke arah Jembatan Besi, Jembatan 2 Pluit, dan juga sebaliknya. Kepadatan-kepadatan arus lalu lintas yang terjadi sudah berpuluh-puluh tahun ya. Melanjutkan video kita sebelumnya untuk perkembangan pembangunan flyover dapat kita lihat di sini. Yang untuk sisi Profesor Dr. Latumenten, flyovernya sudah dicor dari arah abutment ataupun sambungan nanti ke arah jalan ya, ke arah Grogol. Ada lagi kereta bandaranya menuju ke arah pelintasan kereta. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pembuatan pagar pembatas. Lalu untuk sisi seberang setelah perlintasan kereta itu masuk tahap persiapan pengecoran. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan jadilah saksi sejarah untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik. Untuk yang di sisi Dr. Makaliwe, ini berada di seberang ataupun di timur dari Profesor Dr. Latumenten. Flyovernya baru dihubungkan antara dua pilar ke arah kolong ya, ke arah kolong tol. Jadi memang jalurnya masuk dari arah kolong tol nanti naik ke arah flyover agak miring sedikit, menyerong ke arah kiri, menyeberang lintasan kereta yang ada di bawahnya. Nah, untuk kepadatan arus lalu lintas di Dr. Makaliwe ini bisa sampai memakan waktu 1 jam, bahkan lebih ya, dikarenakan ternyata itu untuk arus lalu lintas yang bisa melewati perlintasan kereta di dekat area konstruksi hanya satu kendaraan saja yang lewat ya. Jadi berbeda dengan yang di Profesor Dr. Latumenten itu bisa 2. Makanya kepadatan arus lalu lintas lebih lama yang dari arah Season City, Jembatan 2, Jembatan Besi Pluit yang akan menuju ke arah Grogol dan seterusnya ke arah Senayan misalnya seperti itu. Ini adalah desain-desain yang dapat kita lihat dari media. Ya, dari desain ini untuk halte Transjakarta Kali Grogol ini juga diintegrasikan dengan stasiun Grogol nantinya menggunakan JPO baru yang lebih estetik dan tentu lebih nyaman ya, menggunakan kanopi. Nah, JPO ini juga ada menyeberang di atas rel kereta mengakomodasi masyarakat yang akan menyeberang rel kereta yang sudah ditutup total. Jadi kemarin ada pertanyaan dari salah satu netizen Ori ya, dan pertanyaan tersebut berhubungan dengan perlintasan orang di dekat jalur kereta kalau misalnya ditutup total. Jadi sudah ada solusi yaitu menggunakan JPO yang disiapkan. Kita pindah ke area bagian sisi utara dari pekerjaan flyover Profesor Dr. Latumenten. Di sini untuk turunan ataupun rem yang akan tersambung ke jalan Profesor Dr. Latumenten setelah perlintasan kereta itu mulai dipancangkan spoon pile ataupun beton-beton pancang bulat yang di dalamnya berongga. Ya, informasi yang kita dapatkan untuk beton model seperti ini itu cukup kuat menahan dari beban-beban berat kendaraan-kendaraan yang lewat. Karena yang jelas di sini bukan hanya kendaraan kecil ya, tetapi juga yang kita lihat tentu bis Transjakarta dan truk
trailer kontainer yang selalu lalu lalang di kawasan ini. Dengan adanya flyover diharapkan memang perlintasan ini menjadi jauh lebih aman dibandingkan dengan sebelumnya. Dari desain kita bisa melihat area di Kali Grogol juga direvitalisasi ini ya, mudah-mudahan seperti itu. Karena Kali Grogol yang saat ini kita perhatikan cukup hitam airnya dan berbau. Ini mirip dengan Kali Cideng ya, Cideng atas yang ada di dekat ujung Jalan HR Rasuna Said. Mudah-mudahan ada solusi untuk hal tersebut. Baik, perjalanan pemantauan kita mulai dari stasiun Grogol. Di bagian depan kita ini adalah lalu lintas kendaraan yang baru saja dapat melewati pelintasan palang kereta yang sudah dibuka. Nah, jumlah kendaraan yang bisa sekaligus melewati pelintasan ini adalah dua jalur kendaraan. Sedangkan selebihnya area tersebut ditutup untuk pekerjaan pondasi pilar utama yang nantinya menopang flyover Latu Menten dari arah selatan menuju ke arah utara. Di bagian bawah ini adalah batang-batang besi dari besi-besi fabrikasi yang disiapkan untuk pekerjaan pondasi tersebut. Nah, secara posisi kemarin ada bahasan agak miring ya. Kemungkinan besar pondasi yang digunakan memang agak lebar ya. Mungkin nanti akan digeser ke bagian tengah juga, lalu arus kendaraan dipindahkan ke sini ataupun direkayasa. Kepadatan arus lalu lintas yang dari arah Grogol ini memang tidak terelakkan lagi karena jalur yang menyempit. Dapat kita lihat area yang di sisi jalur kendaraan tersisa itu masih ditutup bagian atasnya dari pilar-pilar yang terhubung dengan beton-beton girder yang panjang. Ada pekerjaan pengecoran ya di area ini yang ke arah pelintasan kereta. Sedangkan dari pilar yang ada di depan kita ke arah abutment ataupun sambungan ke arah jalan Profesor Dr. Latu Menten yang ke arah Grogol itu sudah selesai pengecorannya dan sedang dilanjutkan untuk persiapan pengecoran area pembatas di bagian pinggir ataupun parapet. Masih terpasang rangka-rangka besi yang menopang papan backisting untuk lantai ataupun decknya. Kemudian ada rangka-rangka besi lagi yang dipergunakan untuk nampaknya sebagai pegangan besi-besi fabrikasi yang nantinya dipakai untuk pengecoran dinding flyover. Lantai flyover yang sudah dicor di sana mungkin agak tipis atau memang sudah memadai untuk dapat mengakomodasi beban-beban kendaraan yang lewat. Nanti kita akan pantau bersama. Baik, ini adalah bis-bis Transjakarta ya, jalur Pluit ke arah PGC yang paling banyak ini bisnya. Kemudian kendaraan bermotor roda 2. Nah, untuk trotoar sepenuhnya diberi pagar ya. Kemudian area keluar masuk ke gedung-gedung ataupun bangunan yang ada di sini dibuatkan juga pagarnya sehingga kendaraan bermotor roda 2 tidak naik ke area trotoar dan akhirnya penuh, serta para pejalan kaki pun tidak mendapatkan haknya. Ini cukup bagus ya untuk mengamankan area pejalan kaki. Arus kendaraan yang dari gang pun ini juga mengalami kepadatan arus lalu lintas ataupun harus berhenti ya sejenak. Bahkan di beberapa lokasi mungkin agak lebih lama mengingat adanya perlintasan kereta sebidang di depan dengan jalur yang menyempit. Tapi sebenarnya untuk kereta yang lewat ya, kereta KRL yang juga kita menggunakannya ke arah Grogol, itu frekuensinya tidak begitu banyak atau cepat ya. Misalnya headway-nya waktu tunggu di 10 menit kurang seperti itu, tapi biasanya 15 menit ya, atau juga mungkin agak lebih. Mungkin juga dikarenakan adanya kereta bandara yang lewat di lintasan tersebut, jadinya agak lebih banyak kereta yang lewat rasanya karena berbeda ya peruntukannya, yang satu kereta bandara, yang satu kereta KRL, dan frekuensinya masing-masing. Kereta bandara sendiri memang saat ini sharing ataupun menggunakan lintasan bersama dengan kereta KRL.
Baik, dari pilar yang ada di depan kita ke arah pilar satu lagi ya di depannya, ini sudah terhubung dengan 3 batang girder beton yang ini. Lalu dari pilar paling ujung ini ke pilar utama ke arah pinggir rel, kemungkinan juga akan menggunakan girder beton. Nah, girder beton ini sebenarnya tidak panjang, ya, sama dengan girder baja yang kita lihat ada segmen-segmennya. Jadi segmen-segmen ini disambung-sambungkan sehingga memanjang dan diangkat oleh kren. Beratnya berapa? Beratnya kalau tidak salah ratusan ton ya. Jadi kerennya untuk mengangkat ini pun adalah kren yang memang punya kekuatan untuk mengangkat beban yang cukup berat. Baik, satu rangkaian kereta masuk dari arah duri. Kemudian di depan kita ini adalah area yang masih ditutup dan prosesnya masih penyiapan dari pondasi untuk membangun pilar utama yang akan menyeberangkan layang dari arah Grogol ke arah utara. Berbeda memang yang dari arah utara, dari arah Season City ataupun jembatan besi, itu hanya bisa dilewati oleh satu kendaraan. Nanti kita akan lihat di video bagian belakang ya, khusus untuk yang Makaliwe. Macet kronis yang ada di sini telah terjadi berpuluh tahun, informasi yang kita dapat dari media dan juga masyarakat. Nah, hal tersebutlah yang membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta langsung berinisiatif untuk melakukan breakthrough ataupun perubahan total agar kawasan ini, kawasan-kawasan sebidang itu buatkan flyover atau juga underpass. Nah, kawasan ini adalah flyover. Karena kalau underpass mungkin ya agak lebih lama memakan waktunya mengingat jalur kereta ini benar-benar sangat aktif, atau yang kita lihat model tersebut adalah di underpass Pramuka. Kita lanjut ke sisi utara dari flyover Profesor Dr. Latu Menten. Di area ini sudah terpancang dari spoon pile ataupun beton-beton pancang bulat yang ada besi di bagian tengah. Nah, ini memiliki kekuatan yang cukup baik ya dalam menahan beban-beban yang melewati flyover. Karena jalur ini adalah jalur aktif, yang kita lihat bukan hanya kendaraan kecil tetapi juga kendaraan-kendaraan yang cukup besar ya, kendaraan truk-truk trailer, truk-truk kontainer dengan beban-beban yang berat. Area ini masih ditutup dan untuk yang ingin masuk ke tol ini masih bisa. Jadi tidak semuanya ditutup aksesnya, sehingga kendaraan-kendaraan dapat memilih melanjutkan lewat jalan arteri atau mau masuk tol. Di samping kita ini barusan ada kren, namun kren ini ada hammer ya di bagian ujungnya yang berfungsi untuk memancangkan dari spoon pile yang ada di depan sini. Yang ini spoon pile-nya. Ada yang bertanya berapa kedalaman dari tiang pancang beton ditancapkan ke dalam tanah. Nah, dari ukuran-ukuran yang kita lihat di situ ada sampai 20 meter ya. Itu ada satu yang sudah dipancangkan. Ini ada tangki plastik, kemungkinan adalah BBM-nya yang dipergunakan oleh si kren tersebut bekerja. Secara sejarah, ternyata di tahun 2010 sudah ada rencana untuk menutup perlintasan sebidang dengan membangun flyover ataupun underpass ya di lokasi perlintasan yang ada di Profesor Dr. Latu Menten atau juga di Dr. Makaliwe. Nah, kita berada di Makaliwe sekarang di seberang Latu Menten. Namun sempat tertunda ya beberapa kali karena kompleksitas utilitas dan penataan lahan yang ada di sekitar ini memang cukup penting dan cukup memakan waktu. Nah, jaringan utilitas di sini memang sudah sangat banyak. Ini contohnya tadi ya. Di pinggir jalan Dr. Makaliwe, di sini kita berada persis di samping transformer ataupun truk yang ada kontainernya.
Tidak ada trotoar di pinggir dari jalan. Yang ada adalah langsung ruko-ruko ataupun bangunan-bangunan yang persis ya, pintunya sendiri itu kalau dibuka langsung ke area jalan. Nah, untuk flyovernya saat ini baru terhubung 2 pilar dan nanti arus kendaraan datang dari arah Kolong naik ke flyover tersebut menyeberang dari pelintasan kereta. Lalu di bagian bawah dari flyover itu semuanya ditutup sama yang dengan Profesor Dr. Latumenten, serta hanya dipergunakan untuk putar balik. Ini bersiap melawan arah nih Bapak ini ya. Sebenarnya sampai ke arah rel ini bisa 2 kendaraan, namun setelah rel itu hanya bisa 1. Bahkan di rel sendiri kalau sudah truk kontainer yang lewat itu hanya bisa 1 karena lebih lebar ya. Nah, sementara untuk ujung flyover yang sisi utara Dr. Makaliwe adalah seperti ini. Pekerjaannya masih menyiapkan pondasi juga sama sebagai pilar utama yang akan menyeberangkan jalur flyover ke arah pelintasan di sisi selatan. Nah, ini hanya bisa dilewati oleh 1 kendaraan. Ini di bagian depan juga sama. Jadinya antri kendaraan yang ada di Dr. Makaliwe itu lebih panjang dan lebih lama. Ini belum lagi kalau ada angkot yang melawan arah ya. Contohnya yang ini nih, siap melawan arah. Kalau misalnya sudah ada pelintasan jalur keretanya ditutup, maka jalannya kosong, angkot ini akan lewat. Tunggu Bang. Selanjutnya untuk bagian dari flyover yang sisi selatan Dr. Makaliwe, di sini juga sudah dicor. Sama ya, ke arah pinggir. Dan kita melihat rangka-rangka besi yang dipergunakan untuk menopang dari backing yang ada. Kemudian untuk pilar utama yang menyeberangkan ya, flyover itu dalam tahap mungkin persiapan pengecoran bagian atas spearhead dari pilar tersebut. Atau lantainya sudah dicor, bagian spearheadnya tinggal dinaikkan. Kemudian terdapat di sini drilling rig ya, rotary drilling rig yang dipakai untuk pekerjaan bore pile ataupun pembuatan tiang-tiang pancang ke dalam tanah. Untuk mengamankan jalur kendaraan yang ada di bawahnya, area konstruksi di sini menggunakan safety net yang berwarna biru. Jadi ini untuk bagian juga dari K3-nya. Dan ini adalah rem turun menuju ke arah abutment sambungan dengan jalan Dr. Makaliwe ke arah Grogol. Dari logo-logo yang kita bisa lihat, ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ada Dinas Bina Marga, dan ada lembaga lainnya termasuk yang dari ITB ya. Di bagian ujung ke arah abutment dan juga sambungan ke jalan Dr. Makaliwe, di sisi selatan dapat kita lihat adanya girder-girder beton yang sudah disambungkan segmen per segmennya dan memanjang. Nantinya tinggal diangkat ya mungkin ke pilar-pilar yang ada di ujung perlintasan rel di Dr. Makaliwe ini. Nah, biasanya ada yang menggunakan girder baja, namun nampaknya yang ini kemungkinan besar semuanya full beton ya. Ini kemungkinan. Sama halnya dengan yang flyover di Profesor Dr. Latumenten, ini juga ada pekerjaan dari pengecoran
pembatas dari flyover. Sudah disiapkan besi-besi fabrikasi di bagian ujung. Ini jalannya memang cukup sempit ya. Kedua flyover ini cukup panjang, yaitu untuk yang sisi barat ataupun di Profesor Dr. Latumenten memiliki panjang 440,86 meter dengan lebar ruang milik jalan ataupun right of way sebesar 11 meter. Berarti lebar dari flyovernya 11 meter. Sisi timur yang ada di depan kita ini memiliki panjang 439,23 meter. Hampir mirip, jadi tidak begitu jauh jaraknya. Dan memiliki lebar 10 meter. Nah, fase-fase pekerjaan selain dari pembangunan fisik flyover, strukturnya juga fokus pada relokasi jaringan-jaringan utilitas yang berada di bawah tanah. Apakah itu juga kabel-kabel serat optik, pipa air, kabel listrik, serta rekayasa jalur ataupun arus lalu lintas yang ada. Tadi juga kita lihat adanya pemindahan kabel-kabel utilitas yang ada di area fondasi-fondasi flyover. Nah, ini rangkaian keretanya lewat. Di sini angkot akan menyeberang biasanya. Secara manfaat ya, ada beberapa manfaat penting dari pembangunan flyover ini yang sudah kita sebutkan juga beberapa di antaranya. Langsung kita simpulkan, yang pertama adalah menghilangkan perlintasan sebidang. Jadi tidak ada lagi tunggu-menunggu rangkaian kereta lewat di perlintasan ini, dan tentunya meningkatkan faktor keselamatan ya secara drastis karena resiko tabrakan antara kendaraan bermotor dan kereta api pada saat jalur sudah ditutup itu harusnya tidak ada. Yang kedua, mengurai bottleneck Jakarta Barat ataupun kepadatan arus lalu lintas sehingga lebih lancar ya, mulai dari arah perempatan Grogol menuju ke arah Pluit, Jembatan 3 dan sebaliknya, sehingga waktu tempuh berkurang jauh signifikan. Yang berikutnya adalah mendukung mobilitas dari transportasi publik ya, barang, logistik dan lainnya, karena jalur ini merupakan akses vital bagi kendaraan logistik ringan hingga sedang serta mungkin juga ada yang berat ya. Serta lanjut berikutnya lagi adalah jalur operasional bis Transjakarta. Berapakah anggaran yang disiapkan untuk pembangunan flyover ini? Dari media yang kita bisa lihat informasi dari Dinas Bina Marga itu adalah 380 miliar. Namun dengan anggaran tersebut ya, manfaat yang didapatkan harusnya jauh lebih baik, sehingga memang keberadaan dari flyover ini akhirnya berguna bagi lalu lintas serta keamanan masyarakat. Kapankah dari flyover ini akan selesai? Ya, direncanakan di akhir tahun untuk struktur flyovernya ataupun fisiknya sendiri itu sudah selesai dan dapat dilewati oleh kendaraan. Jadi mohon dapat bersabar, kurang lebih 6 bulan ke depan pekerjaan ini masih akan berlangsung, kemacetan juga masih akan sama. Lalu untuk penyambungan, integrasi dan lainnya kemungkinan akan dilanjutkan pada tahun 2027, termasuk tadi halte Transjakarta yang baru, Kali Grogol dan juga jembatan penyeberangan orang yang lebih estetik. Ada tantangan-tantangan tersendiri dalam pembangunan. Yang pertama tadi adalah tentu rekayasa arus lalu lintas harus ekstra ya tenaga, dan juga pemindahan rekayasa yang dilakukan akan dinamis karena pekerjaan-pekerjaan yang berlangsung. Yang kedua adalah pemindahan relokasi dari jaringan utilitas, pipa gas, air bersih, dan lainnya termasuk kabel-kabel tegangan tinggi. Ini menuntut proses pemindahan relokasi yang sangat hati-hati agar tidak mengganggu pasokan layanan ke masyarakat.
Kemudian tentu ada koordinasi ke pihak KAI ya, karena jalur ini jalur aktif dan berada di atas rel kereta yang harus disinkronkan dengan jadwal perjalanan KRL agar tidak mengganggu operasional komuter lain.